Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Sementara itu, meski pengguna ponsel belakangan menunggu lebih lama sebelum mengganti smartphone, ponsel tetap menjadi porsi besar e-waste, alias sampah elektronik setiap tahunnya. Para produsen pun berusaha mengurangi dampak lingkungan, mulai dari menghilangkan charger dari kemasan hingga program daur ulang ponsel lama. HMD Global, pemegang lisensi untuk nama ponsel Nokia, meluncurkan ponsel 5G Nokia X30 yang diusung sebagai ponsel paling ramah lingkungan. Sustainability is a global major theme that should concern everyone, and we in the consumer electronics industry are definitely a contributor with the big amounts of consumer products people are buying because they're so popular. So we have to take responsibility and look what can we do to make sure people can enjoy their phones, but they also leave the smallest possible footprint. Selain bahan aluminium dan plastik hasil daur ulang, serta bahan karton kemasan daur ulang juga, HMD Global menawarkan layanan circular yang mendorong pengguna lebih lama memakai ponsel Nokia mereka, lalu membelinya kembali dari konsumen agar menyelamatkan dari harus dibuang dan menjadi sampah elektronik alias e-waste. Not all materials can be replaced easily, but that's where our commitment as part of Circular, we're saying our circular subscription service is truly circular because it is not just a buyback program where you would buy back somebody's phone and then you would sell it on the second-hand market. No, we keep the phone from the beginning through the life cycle all the way to the end, and at the very end we will also ensure that it's recycled, sustainable, and we maximize the amount of raw materials we can still capture from this. Ponsel Nokia terbaru juga tidak menyertakan charger berkabel khusus dalam kemasannya, seperti yang biasanya dijual bersama dengan ponsel. Langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Apple dengan peluncuran iPhone 12. Asumsinya orang yang sekedar mengupgrade ponsel dari ponsel sejenis sudah memiliki aksesoris yang dibutuhkan untuk charger. Tapi bila mereka belum memiliki, maka mereka harus membeli secara terpisah. Samsung pun akhirnya menempuh langkah serupa, dan inilah yang menurut analis masih menjadi kendala bagi produsen ponsel untuk sepenuhnya ramah lingkungan dan menekan e-waste. On mobile phones, there are some elements that are very difficult to manage. There are materials in there like lithium, like all of the gold and copper and other things that are in there. But I actually think the approach that HMD Global is taking is perhaps a little bit more forward-thinking, which isn't we can fix all of those issues, but more saying, well, we just need people to keep their phones for longer. That on its own would make a massive impact on the e-waste. And if when those phones reach end of life, they can be reused, which is another element that they want to try and tackle, it could have a very positive impact for the industry. Sejumlah organisasi internasional memperkirakan ponsel dan komponennya mencakup sekitar 10% sampah elektronik, dan sejauh ini hanya sedikit komponennya yang akhirnya bisa didaur ulang menjadi ponsel baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi yang lain. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang berhasil mengembangkan usaha bibit tanaman buah hingga beromset ratusan juta rupiah. Bagaimana usaha mereka mengembangkan bisnis ini? Berikut liputannya. Kemarin juga alhamdulillah baru hari ini dapat penghargaan dari YouTube Silver Play Button karena sudah mencapai 100.000 subscriber. Tapi tujuannya sebenarnya dari YouTube itu kita lebih ke media untuk menjual dan memperkenalkan serta mengedukasi produk yang kita jual.
Pada waktu dahulu, gedung KBRI Washington DC di Amerika Serikat dibeli pemerintah Indonesia dari pengusaha emas kaya raya bernama Thomas Walsh. Tetapi selain sangat mewah, gedung tersebut juga disebut-sebut sangat berhantu. Penasaran seperti apa gedung tersebut? Berikut liputan TVE untuk Anda semuanya. Rumah ini sempat menjadi rumah termahal di Washington DC. Dibangun pada tahun 1901, biayanya kalau dihitung dengan uang sekarang setara dengan 21 juta dolar Amerika atau sekitar 300 miliar rupiah. Kita akan mulai lihat dari pintu masuk. Pemilik lamanya adalah pengusaha tambang emas di Colorado yang kaya raya, Thomas Walsh. Konon, dulu pemiliknya menyimpan emas batangan di rumah ini. Siapa pemiliknya sekarang? Dubes pertama kita, Bapak Ali Sastroamijoyo, kemudian membeli gedung ini dan menjadikan gedung ini sebagai Kedutaan Besar Republik Indonesia di tahun 1951. Kita lihat apa yang istimewa dari building. Yang paling istimewa yang pertama adalah staircase. Ini grand staircase namanya. Oke, ini masih boleh dinaikin? Boleh dinaikin. Ini fungsional ini. Patungnya ini juga aslinya dari waktu Walsh masih di sini. Jadi ini salah satu dari barang-barang yang aslinya ada di sini. Nah, ini namanya ruang Garuda. Dan ini biasanya kita pakai untuk resepsi diplomatik begitu ya. Nah, di sini juga ada fitur yang menarik. Ini organnya. Organ memang dari awal mansion ini dibangun ya, sudah ada organ ini. Urban legend yang istimewa, gedung ini dikenal berhantu. Anak keluarga Walsh yang diwarisi gedung, Evelyn Walsh, disebut arwahnya masih bermukim di rumah ini. Ternyata di YouTube itu ini salah satu dari 10 tempat yang paling berhantu di Amerika Serikat ya. Ini nggak gagu ya? Tidak. Oke. Saya sering sampai malam-malam ya bekerja di sini dan sejauh ini sih aman. Belum ada ya, aman ya. Nah, pengen ketemu. ini yang unik ya ceilingnya. Di ruangan presiden, langit-langit berhias lukisan yang dirawat dan masih dalam kondisi aslinya. Gedung ini punya lift yang dipercaya adalah rumah pertama yang memiliki lift di Amerika. Diperkirakan salah satu atau mungkin rumah pertama yang punya lift. Sekarang saya mau nyoba liftnya ini. Dia ada lift untuk orang sama lift buat makanan. Tahun 1973, gedung KBRI menjadi bangunan cagar budaya di Amerika. Bangunan memiliki 60 ruangan. Keluarga Thomas Walsh memerlukan 23 orang pelayan untuk merawat rumah dan semua urusan rumah tangganya. Dari Washington DC, saya Alam Burhanan untuk 5 Kilo VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.